I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm... Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan wala, Hyundai Ioniq 6 edisi terbaru, generasi terbaru daripada si Hyundai Ioniq. Sebelum Ioniq biasa, lalu kemudian Ioniq 5 yang ada di bagian sebelah kiri, dan sekarang yang ada di samping saya adalah Ioniq 6. Dan ini adalah Ioniq yang menurut saya lebih parlente kalau kita lihat desainnya. Kalau kita bandingin sama yang ini lebih kayak anak muda, kalau ini lebih dewasa. Jadi kayak semacam mobil yang mewah banget looks-nya. Bentuknya mirip-mirip kayak Mercy yang kayak apa, sampan atau kayak perahu terbalik kayak gitu bentukannya. Ke belakang, wah itu keren banget. Dan apa yang menarik daripada mobil ini untuk kalian beli dan kalian bawa pulang, ini yang akan kita bahas sambil kita nunjukin overview secara keseluruhan daripada mobil ini. So ikuti ulasan kita sampai selesai. I need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, hal yang menarik pertama daripada mobil ini adalah looks-nya. Lihat aja di mobil, warnanya hitam, warna yang kalem, warna yang misterius, warna yang enak banget untuk dilihatnya, apalagi sebagai sebuah mobil listrik. Dan by the way, ini adalah mobil yang full listrik, nggak pakai baterai pastinya, dan untuk interiornya pastinya udah mewah banget, apalagi dengan menggunakan sound system Bose yang udah premium, dan pastinya sangat nyaman banget untuk kita mendengarkan musik sambil jalan-jalan atau bepergian dengan mobil ini. Dan nggak usah khawatir soal konsumsi bahan bakar, sekali lagi karena mobil ini nggak pakai bahan bakar by the way. Dan di perjalanan untuk jarak kemanapun kalian pastinya dengan sangat mudah untuk menggunakan mobil ini tanpa mesti ngantri di SPBU. Dan untuk mobil ini juga mungkin ada yang berpikiran, waduh harganya mahal. Yes, bener, memang harganya tergolong mahal kalau misalkan dibandingkan sama mobil-mobil sedan yang kalian bisa beli dengan harga yang lebih murah daripada ini. Tapi sekali lagi ya, mungkin sekali doang mahalnya pas pada saat awal kalian beli aja, tapi pada saat udah mobilnya dibeli dan tinggal dipakai, ya udah kalian nggak perlu keluar duit banyak lagi untuk daily drive-nya atau daily use-nya daripada mobil ini. Dan untuk bagian depannya, dia rada beda dengan si Hyundai Ioniq 5. Dia bentukan lampunya itu nggak yang, tetap ada semacam kayak pixel-pixel di bagian bawah sini untuk DRL-nya, tetap ada dua juga proyektor di bagian sini, dan di dalam ada logo Ioniq 5-nya. Dan di bagian atas sini juga ada kotak-kotaknya, sama dengan di eyelinersnya juga di situ ada kotak-kotaknya, dan itu yang membuat mobilnya kelihatan cakep dan kelihatan racing banget. Sebenarnya ada yang versi N-nya Hyundai Ioniq 6 yang N itu keren banget, yang high performance ya. Dan di bagian depan ada 4 sensor parkir plus 1 kamera depan, harusnya ada kamera 360-nya juga. Dan di sini itu ada sensor kalau nggak salah yang bagian bawah sini untuk bagian adasnya mobil ini. Harusnya mobil ini ada adasnya harusnya. Dan di sini kalau kita lihat ada bolongan yang benar-benar asli masuk ke dalam untuk pengereman, memaksimalkan performa dari pengeremannya. Dan kalau kita lihat ini melandai dari bawah sini, dari titik terendah ini naik ke atas terus sampai ke kaca. Harusnya secara aerodinamika mobil ini itu yang cakep dan top di kelasnya lah ya. Nah terus kita ke sisi samping. Nah di bagian samping ini kalau kita lihat velgnya lebih kecil daripada si Ioniq 5 ya. Ini velgnya sama pakai ring 20 juga, cuman profil bannya yang sedikit beda. Ini benar-benar sama kayak mobil sedan, bannya dibikin lebih tipis dengan velg yang ukurannya cukup besar, dengan velg perpaduan warnanya hitam dengan warna silver. Cakram pasti untuk rem depannya dan pakai 5 baut, dan untuk profil bannya dia pakai yang 245/40. Kalau Ioniq yang 5 dia pakai 255/45, jadi lebih tebal untuk bannya. Ini lebih lebih tipis dan agak membulat masuk dalam. Dan ini lingkar velgnya juga dia tetap bentuknya bulat dan gak ada aksen-aksen ductile atau claddingan
yang ada di bagian samping yang ala-ala SUV kayak si Ioniq 5 itu. Dan untuk bagian atas ini, ya pastinya di atas ini ada kaca yang cukup besar juga. Untuk bagian panoramic roof-nya, dan di sini tetap ada lampu seinnya juga. Uniknya lampu seinnya itu dibikin kayak kotak-kotak juga nih. Ini unik banget ya, dibikin kayak kotak-kotak juga. Kalau si Ioniq 5 kan tetap ada memanjang, ini dibikin kayak kotak-kotak dan ada kamera lagi di sisi samping bawah sini. Jadi memang mobil ini menggunakan kamera 360. Dan untuk kaca depannya juga bentuknya sama, cukup landai sih ya, nggak selandai mobil MPV pada umumnya, tapi ini udah oke, harusnya visibility udah cukup luas di dalam mobil ini. Mobil ini mobil yang cukup ke bawah ya, ground clearance-nya agak rendah selayaknya seperti mobil sedan, jadi sisi blind spotnya pastinya nggak begitu banyak. Dan untuk handle pintunya sama seperti Ioniq 5 juga, dia bentuknya yang menonjol tuas kayak gini, dan di bagian bawah sini ada side skirt lagi, tapi ini bagian tulangan bodi sampingnya justru lebih keluar dikit kalau dibandingin sama side skirt yang ada di bawah. Dan kalau kita lihat ke bannya, itu bannya agak menonjol keluar, jadi ya biasanya kemungkinan pasti agak kena lumpur ke bagian sini-sininya nih. Wah, harusnya dipasangin itu ya, spakbor lagi di bagian depan. Untuk menghindari itu, stone chip kena ke bagian bodi, ini bisa bikin baret. Nah, terus di bagian ini buka pintunya, cukup enteng untuk buka pintunya. Wah, mantep banget, nggak effortless juga untuk nutupnya. Wah, kayak mobil mewah layaknya Mercy lah ya. Nah, terus kalau kita lihat di bagian belakang udah pakai defogger juga. Lalu kemudian ada shark fin anten juga. Terus di bagian atas ini ada kayak third brake lamp-nya atau high mount stop lamp yang ditaruh di sini. Semacam kayak gitu ya. Dan ini kacanya cukup kayak lampu yang cukup besar ditaruh di bagian bawah sini. Dan ini garisnya lurus-lurus, konturnya unik banget dilihatnya nih, yang ini nih. Coba tunjukin ke sini deh. Ini bisa buat jadi meja laptop juga ini kalau misalkan kita ngerjain sesuatu, dan ini garis-garisnya kayak gini nih. Bisa buat sambil kita nongkrong, letakin kopi di sini. Wah. Ini spoilernya agak ke bawah, dan ini unik ya. Biasanya spoiler tuh di atas, ini spoilernya ditaruhnya di posisi bawah. Logo Hyundai-nya adanya di sini, dan tetap ada lip spoiler belakang lagi yang kecil di bagian bawah, jadi ada 2 tingkat. Harusnya kalau udah ada di sini, ini semacam kayak aksen atau aksesoris saja. Dan untuk bagian bawah, lampunya juga memanjang dari sebelah kiri ke kanan dengan tulisan Ioniq 6 yang ada di situ, dan ada tetap 4 sensor parkir plus 1 kamera mundur yang ada di situ. Wah, cakep ya, keren banget. Untuk bagasinya dia model pencet kayak gitu, dan ya layak kayak mobil-mobil coupe atau mobil-mobil sedan itu buat naruh barangnya kehalangan sama bagian ini, nggak sama seperti yang Ioniq 5 itu cukup luas bukaannya karena kacanya ikut terangkat. Tapi di sini kita bisa buat ngelipat jok yang ada di bagian tengah juga kalau misalkan kita butuh akses barang yang cukup luas. Dan ini panjang juga ke dalam buat naruh barangnya, cuman memang agak pipih aja. Dan di bagian bawah sini masih ada tempat buat naruh sedikit barang lagi untuk di bagian bawah. Dan pastinya buat toolkitnya ada di bagian sisi samping. Nggak ada yang rame di bagian sini. Ada speaker juga letaknya di bagian situ, dan memang harusnya sangat nyaman untuk sound systemnya lah ya. Kita tutup lagi untuk pintu belakangnya, tetap dengan pencetan kayak gitu karena mobil ini udah menggunakan smart key keyless. Dan untuk bagian dalamnya kita liatin dari sini. Baris keduanya. Wah, bismillah. Feel-nya beda banget sama naik yang tadi. Tadi pas naik yang Ioniq 5 itu posisi duduknya sedikit rada commanding atau rada tinggi. Ini posisi duduknya agak rendah. Dan untuk sisi belakang sini ngepas banget ya. Dan saya untuk tinggi 168 ya, cukup enak tapi cukup tegak untuk posisi duduknya.
Saya masih nyari buat di recline. Oh enggak. Kalau Ioniq 5 kan bisa di recline dari situ. Pengaturan joknya nggak ada lagi ya. Di sini buat charger, slot charging di bagian bawah sini ada. Nih, buat charging laptop ada. Buat charging handphone dia cuma ada C2C di bagian sini. Dan ada kisi-kisi AC juga. Termasuk buat naruh barang ada di sini. Buat letakin handphone bisa taruh di bagian bawah sini. Dan di sini nggak ada tombol-tombol lagi. Ada. Jadi untuk penumpang yang ada di bagian belakang ya udah fix kayak gini aja pengaturan joknya. Atau apakah ada di sini? Di sini juga polos, nggak ada lagi. Hanya ada 2 tempat buat naruh itu ya, naruh minuman. Nah di pintu itu ada tempat buat naruh koin, dan di sini buat narik tutup pintunya. Nggak ada lagi pengaturan joknya, jadi bener-bener segitu doang ya, hanya seperti ini untuk pengaturan joknya. Tapi duduk dalam mobil ini tuh feel-nya tuh rasanya lega banget, jadi kayak bentuknya pun kayak flat, kayak datar gitu, flat nuansanya, dan tetap ada ambience lighting juga di bagian pintu, di bagian depan, pintu depan juga ada. Dan untuk lampu bacanya dia ada di bagian sini, warnanya rada biru, dan untuk hand grip-nya ada di sini. Sebelah kanan juga ada. Untuk baris belakang bisa buat 3 orang karena di sini tetap ada senderan kepalanya, dan seat belt-nya ini kok loyo ya. Oh, salah tadi itu posisinya. Ini seat belt-nya 3 titik juga yang bagian tengah. Cuman dia posisinya memang ya nggak senyaman duduk di samping kiri kanan lah ya. Kita pindah ke bagian baris depan. Oke, untuk baris depannya nanti tag-nya dari sini aja. Nah, bukaan pintunya cukup lebar ya. Dan wow, masuk ke dalam mobilnya tuh luar biasa. Ini namanya sedan ya. Kita tuh posisi duduknya agak selonjoran, rada feel-nya kayak rada rebahan gitu. Dan ini masih dimajuin lagi. Sorry saya pakai sendalnya burik pula. Harap dimaklumin. Dan ini setirnya itu bisa diatur buat ini jauh banget ya. Nih, jauh banget buat naik turun dan maju mundurnya. Dan ini setirnya sama seperti yang ada di Ioniq 5 juga. Transmisinya sama, ada mode berkendara juga, ada regeneratif juga. Terus ada tombol-tombol, cruise control pastinya udah ada di mobil ini. Voice command dia ketuker ya, ngangkat tutup telepon dan voice command sebelah kanan, sebelah kiri cruise control dan lane keep assist-nya juga ada. Dan di sini parking brake-nya adanya di situ, pengaturan spion juga di sini, nggak ditaruh di pintu. Buat charging kurang lebih ya, atau buat on off kan colokan ya, kurang lebih yang ada di sini. Stability controlnya ada, buat buka pintu bagasi juga ada di sini. Dan ini pintunya, ini pakai Bose yang premium sound untuk sound systemnya, jadi pastinya nyaman banget sepanjang perjalanan. Dan untuk joknya ini ada memory seat-nya, tuh memory seat untuk seat yang baris sisi driver. Yang sebelah kiri juga ada memory seat-nya, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk joknya, nih, mana nih? Oh, nggak ada penyangga paha ya. Bukan buat lumbar support juga. Yang sandarannya oke. Oh, ini yang lumbar support nih. Mendorong pinggang bawah nih. Wah, cakep ini. Nah, terus ya itu aja. Lalu kemudian di bagian sirinya dibalut dengan kulit juga, dan ini mantep banget untuk pegangannya. Dan untuk bagian dalam, di bagian atas ada lampu baca pastinya. Dan enak banget untuk ngidupin lampu bacanya. Jadi dia nggak langsung yang cetak menyala, dia yang redup, terus abis itu menyala yang panjang.
Dan ini untuk buka bagian atasnya. Udah electric dimming mirror pastinya untuk bagian spionnya. Dan coba nih kita tunjukin untuk sisi dalamnya. Tuh, cluster meternya atau speedometernya ada di bagian situ, head unitnya, dan dia semacam integrated ya antara head unit dan ambience lightingnya juga menyala di bagian bawah. Dan untuk mobil ini, oh ya, yang unik di sini ada pengaturan buat power window-nya ada di bagian sini, termasuk lock unlock window justru ada di bagian sebelah kiri ya, bukan di bagian sisi pintu. Wah, termasuk lock unlock door-nya, auto hold-nya juga ada di sini, dan kuncinya itu beda sama Hyundai yang lainnya. Ini logo H yang terpisah-pisah kayak gitu, jadi beberapa instrumen ada di antara logonya, dan tempat buat naruh barang. Di bawah sini ada USB C2C juga untuk charging. Jadi mantep banget lah pastinya mobilnya. Pengaturan AC-nya di sini bagian bawah ya. Lalu kemudian di sini ada buat sensor parkir, kamera, media, home bisa diatur dari situ, volume up down-nya. Pastinya ada di setirnya juga ya untuk volume up down-nya harusnya sih. Dan untuk row barangnya, oh dia agak kecil, lebih besar yang Ioniq 5 daripada yang ini. Wah, cakep. Dan ini ada kayak ini. Wah, ini kayak dibikin kayak semacam klaster tersendiri nih. Ada pemisahnya di bagian sini. Aduh, keren sih. Ada Twitter lagi, Bose di bagian kiri kanan, dan ini racing banget untuk feel berkendara ya pastinya. So, menurut kalian gimana mobil yang recommended untuk kalian beli? Untuk yang tertarik langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di profile atau di deskripsi. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau yang salah dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.